Selamat pagi anak-anakku, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita saat ini, dimana Ibu mau menyampaikan atau kita hari ini ibadah bersama sebagaimana Ibu sudah janjikan kepada anak-anakku, baik itu kelas 10, baik itu kelas 11 dan juga kelas 12. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi pembukaan yaitu firman Tuhan yang akan kita buka bersama. Tapi sebelumnya anak-anakku, kita mau masuk ibadah pada saat ini yang seharusnya kalau terlalu panjang kita menyanyi, tapi pada saat ini kita langsung berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu penutup. Itu mungkin pertemuan kita pada ibadah hari ini. Berbeda dengan kalau ibadah secara tatap muka. Kita laksanakan sebagaimana yang sudah sering kita lakukan setiap hari Jumat. Kita melaksanakan ibadah bersama. Pada saat ini anak-anakku, di dalam kita menyampaikan atau live streaming, khususnya ibadah bersama yang sudah Ibu janjikan, sekali sebulan kita ada pertemuan ibadah bersama. Sebelumnya anak-anakku, mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, pada pagi, siang, atau sore hari, pada saat ini kami bersama-sama Bapa untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami bisa pahami dan kami dapat melakukan dalam hidup setiap hari. Biarlah tangan-Mu yang penuh kudus itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, anak-anak-Mu, khususnya anak-anak-Mu SMA Negeri 15 Samarinda yang akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan memimpin hati kami, agar kami tercurah untuk hanya mendengar firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini anak-anakku yaitu dari Kisah Para Rasul 28. Ibu harapkan kalian persiapkan Alkitab kalian semuanya, ya. Kisah Para Rasul yaitu Perjanjian Baru 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Dan Ibu harapkan kalian baca masing-masing, ya. Jadi tidak usah Ibu sampaikan bacaan ini dan tidak perlu Ibu baca cukup panjang. Kalian baca dan Ibu hanya memberikan materi dari bacaan kita pada saat ini. Temanya adalah mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Tantangan selalu ada dimanapun kita berada, termasuk di dalam kemerdekaan yang ada kaitannya. Anak-anakku, di dalam kita merayakan atau Dirgahayu ya, Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Dirgahayu hari kemerdekaan kita 75 tahun. Dalam memperjuangkan keadilan dan tekun menyatakan kebenaran adalah langsung menjadi tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam mengisi kemerdekaan, sehingga makna hidup dalam kebenaran dan keadilan tetap menjadi spirit dari kemerdekaan yang diterima atau sebagai anugerah dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Menerima tantangan sebagai ruang bersaksi dari anak-anak Tuhan adalah bagian dari iman, bagian dari bahwa kita mempunyai iman yang teguh.
Rasul Paulus di dalam bacaan kita tidak bersalah dan terus digugat oleh masyarakat Yahudi. Tetapi hal itu tidak membuatnya kendor. Ia sangat memahami dan patuh pada tatanan masyarakat sambil terus memperjuangkan inti dari pengharapan. Tindakan Paulus naik banding kepada kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya, yaitu ayatnya yang ke-19. Ia membuka dialog dengan sejumlah besar orang-orang Yahudi semata-mata untuk semakin menjelaskan tentang kerajaan Allah. Paulus konsisten, dia hanya menabur dari Allah dan Allah memberi pertumbuhan. Apapun hasilnya, ia tetap fokus pada berita Injil yang menyelamatkan. Pengajaran menerima, disalahkan, ataupun tidak salah hanya ada pada orang yang berjiwa besar. Bukan sembarangan ia berjuang untuk naik banding. Itu adalah pergumulan batin dan perjuangan berat yang sadar akan kemanusiaan dan kebenaran, serta kerinduan berdialog secara terbuka. Semua itu terjadi karena nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam dirinya dan berusaha dinyatakannya melalui langkah, keputusan iman, dan tindakan-tindakan normatif. Ia masih terus belajar meneladani Yesus Kristus, Sang Integritas Tulen, Sang Mesias, Sang Penyelamat. Mari anak-anakku, kita bersaksi di alam kemerdekaan yang majemuk ini. Tantangan pasti ada, tetapi hadapilah dengan damai. Buktikan integritas sejati kita. Kita pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah bukti, tanda rasa syukur kita atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Biarlah kita di dalam perbedaan bersatu, tetap teguh. Sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kita 75 tahun Indonesia merdeka. Di berbagai perbedaan. Semboyan kita bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salam sejahtera, salam damai. Biarlah kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan Yesus memberkati. Amin.